Oke, selamat datang di channel saya teman-teman. Di sini saya menjelaskan War of Odinium di Top Battle War. Nah, yang pertama perlu diketahui ini adalah Battle Odinium. War of Odinium adalah Battle of Point ya, dimana kita menang itu bukan cuma berdasarkan kita menguasai bangunan, tetapi juga bagaimana kita mendapatkan poin yang lebih tinggi daripada musuh kita. Di sini saya tampilkan di slide pertama itu adalah map kita, full map. Ya, ini contoh yang warna biru itu adalah bangunan yang sudah kita kuasai, dan yang merah adalah bangunan yang dikuasai musuh. Pada awal mula game kita akan berada di ujung-ujung ya, bagian utara dan bagian selatan di map tersebut. Nah, kita baru bisa berpindah ke area transfer building ya, atau transfer area apabila kita sudah menguasai salah satu transfer station ini. Jadi kalau misalkan sudah dikuasai transfer stationnya, baru kita bisa teleport. Nah, perlu diingat, teleport scout attack di sini tidak memakai feat sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian ingin menyerang suatu bangunan, sebisa mungkin di scout dulu. Kalau misalkan itu levelnya di atas kalian, jangan diserang. Nah, tunggu mereka keluar dari bangunan tersebut, baru kalian masuk. Nah, tapi kalau misalkan posisinya adalah unitnya lebih rendah level daripada kalian, silakan langsung dibantai aja. Kalau bisa langsung dihabisin seperti itu. Nah, apabila sudah terkumpul nih 4 transfer station ini kita kuasai, biasanya musuh juga pengen dong mereka bisa masuk ke transfer station tersebut. Makanya nanti akan terjadi perebutan transfer station. Nah, sepengalaman saya itu untuk menguasai transfer station yang sudah dikuasai atau belum dikuasai itu butuh 5 menit penguasaan bangunan tersebut. Jadi kita harus bertahan selama 5 menit di transfer station tersebut. Nah, di sini ada frontline base di mana dia punya poin yang lebih tinggi, itu sekitar 150 poin per menit. Jadi kalau misalkan kalian sudah di transfer point, dekat dengan transfer point tersebut, sekitar 4 bangunan. Nah, 2 bangunan tersebut adalah si frontline base ini. Jadi kalian sebisa mungkin ambil frontline base-nya secepatnya. Oke. Lalu di sini ada bom. Nah, bom ini biasanya berada posisinya di tengah-tengah. Nah, untuk yang 6 orang tadi saya bilang yang tidak masuk ke frontline, ke transfer area, nah itu silahkan fokus ke bom. Kenapa kita harus ambil bom? Nah, nanti kalau misalnya kalian ambil bom, di situ bomnya akan jalan ke area terdekat yang dikuasai oleh musuh. Bangunan tersebut yang kena bom itu rata-rata unitnya mati semua, gitu, atau berkurang setengahnya setidaknya. Nah, kenapa kita perlu memanfaatkan bom ini? Terkadang yang menguasai bangunan itu levelnya lebih tinggi di atas kita, dan kita nggak bisa membantai orang-orang tersebut, atau mungkin hero-nya lebih OP lah ya, lebih overpower daripada kita. Oleh sebab itu, ya kita perlu gunakan bom ini, kita manfaatin bom ini. Sedangkan teman-teman kita yang levelnya lebih tinggi itu fokus menguasai bangunan dan juga transfer area atau transfer station tersebut. Nah, nanti di sana juga ada frontline base ya, ada frontline base, kemudian ya bangunannya di situ ada the fortress, kemudian ada transfer station, ada frontline base, ada the Empire Tech Center, and the Empire Military Center, juga ada resource tile. Nah, sebisa mungkin jangan kalian bantai orang-orang di resource tile terlebih dahulu. Kalaupun mau bantai, kalian scout dulu nih, gitu. Atau misalkan kalian sudah menguasai sebagian 50% atau 70% bangunan yang ada, baru kalian fokus sama orang-orang atau musuh yang ada di resource tile tersebut. Karena di resource tile tersebut poinnya kecil banget. Jadi daripada kalian menguasai resource tile, lebih baik kalian kuasai bangunan yang ada, gitu, karena poinnya lumayan besar. Nah, di sini saya mau buat satu kesimpulan, dimana yang pertama adalah Odinium itu adalah Battle of Point, dimana kalian menang itu bukan cuma berdasarkan bangunan yang kalian kuasai, tapi juga poinnya. Sepengalaman saya kemarin terakhir itu Garuda ya, aliansi Garuda kami itu hampir kalah, yaitu di mid atau late game gitu. Kita hampir di push dan hampir 70% itu bangunan dikuasain sama musuh, tapi poinnya kita lebih besar daripada mereka gitu, sehingga kita bisa menang waktu terakhir gitu, udah sekitar 5 menit atau 10 menit gitu ya. Semua bangunan sudah 70% dikuasai sama musuh, tapi ternyata kita tetap menang. Karena apa? Poinnya udah jauh ya. Ada killing point, ada penguasaan bangunan ya. Karena kita pada awal-awal kita masuknya berbarengan pada saat itu. Nah, jadi tolong dikondisikan untuk kalian bisa masuk berbarengan, bersamaan pada saat start mulai gitu ya.
udah mulai War Odinium, langsung masuk berbarengan, jadi langsung bisa menguasai bangunan yang ada gitu. Nah nanti misalkan di sini kan ada sekitar 30 member, kalian bisa bagi beberapa tim. Misalkan ada 6 orang tadi yang tidak masuk transfer area, artinya ada 24 orang, sisanya 24 orang dibagi dua, kanan dan kiri, berarti sekitar 12 orang begitu. Nah level besar itu fokus sama transfer station ya, dan yang lainnya itu bisa ke bangunan lain, mau itu fortress atau bangunan-bangunan terdekat seperti itu. Dan perlu diingat, apabila sudah dikuasai transfer station ya, tolong langsung berpindah ke transfer station tersebut, lalu kuasai di bangunan-bangunan sekitarnya sebelum musuh datang begitu. Kemudian di sini ada nomor 4, yaitu level besar, fokus hancurkan enemy yang berada di area transfer station atau serta rebut bangunan transfer station seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Yang kelima, itu level kecil tuh fokusnya ke bom. Ya, jadi nanti kalau misalkan sudah bangunannya sudah hampir dikuasai atau bahkan tertekan, itu sebisa mungkin ambil bom untuk supaya bom itu bisa ngehajar area-area terdekat sehingga kalian bisa kuasai. Oke, ada suatu kejadian seperti ini. Mungkin nanti suatu saat kalian dibantai sama level lebih tinggi, misalnya level 80 gitu ya, hero-nya OP dan sebagainya. Ini akan sulit. Nah, kalian akhirnya ketendang gitu karena HP kalian udah habis gitu kan. HP kita kan cuma dapat 3 biji kan. Nah, kemudian HP-nya habis, kalian ditendang keluar transfer station, artinya kalian tidak bisa lagi masuk ke transfer station area atau menyerang orang-orang yang sudah ada di transfer station area, musuh-musuhnya gitu. Nah, kalian perbaiki aja 4 atau 7 unit gitu ya, 4 atau 7 unit, kemudian kalian kuasai bangunan-bangunan yang ditinggalkan. Karena rata-rata orang itu cuma dapat sekitar 2 sampai 4, 3 sampai 4 march ya. Kecuali yang kaya banget ya, mungkin bisa 5 march ya gitu. Nah, march ini adalah kalau bahasa Indonesia baris pasukan ya. Jadi kalian bisa maksimal berapa baris untuk menyerang. Nah, rata-rata yang biasanya free player itu cuma 2 biji gitu. Jadi mereka akan rebutan gitu ya. Bahkan ada yang mempertahankan si transfer station ini sampai mungkin ada 5 atau 6 orang. Nah, menurut saya itu sayang banget gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian merasa kesulitan gitu ya, lebih baik sih saran saya fokusnya sama bangunan-bangunan yang lain begitu. Dan perlu diingat juga unit-unit yang tadi sudah kalian revive ya, udah bangun lagi gitu, itu kuasai bangunan-bangunan yang sudah dikuasai musuh tetapi ditinggalkan. Jadi sebisa mungkin scout dulu gitu sebelum menyerang, jadi tidak sia-sia unit kalian. Nah, tapi sembari dilihat ya, kalau misalkan ada garis gitu ke arah bangunan yang kalian kuasai, lihat ini yang nyerang kita nih siapa ya gitu, levelnya setinggi apa gitu. Nah, kalian sebisa mungkin dalam berperang ini hafalin nama-nama musuh kalian gitu ya. Mungkin ada dari orang Taiwan, orang China gitu ya, ataupun orang Jepang gitu ya. Kita memang sulit ngafalin Hanse-nya mereka ataupun kanjinya mereka. Nah, tapi hafalin aja pola tulisannya mereka gitu, bentuknya kayak apa. Oh, huruf-huruf terakhirnya lah gitu ya. Oh, ini huruf terakhirnya ini. Oh, gue mesti hati-hati sama level ini soalnya levelnya tinggi gitu.